Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu kembali dalam firman Tuhan. Topik hari ini kita akan berbicara tentang perubahan besar pada setiap orang Kristen. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita melihat alam raya ini, ketika kita melihat iklim dunia ini, alam ini mengalami perubahan. Dan ini perubahan sangat signifikan ya, sangat nyata dan penting sekali untuk kita cermati, untuk kita perhatikan. Antara saat ini dan saat saya masih muda, saat masih kecil, itu perbedaan iklim itu sangat terasa. Ya, saya bisa merasakan perubahan yang besar di dalam iklim dunia ini. Saya masih ingat waktu masih kecil dulu, saya merasa bahwa udara di sekitar saya waktu itu sangat sejuk. Dan saya masih ingat ketika musim hujan, bila masih ada 1 minggu tidak ada hujan, tanah itu masih kelihatan lembab, masih kelihatan basah. Tetapi sekarang berbeda sama sekali. Ya, begitu 1 hari atau 2 hari tidak ada hujan, maka tanah langsung berdebu. Ya. Jika semua berubah dan cenderungnya saya katakan perubahannya itu menjadi semakin parah, semakin jelek ya, semakin kacau, bukan makin baik. Karena alam makin rusak ya, makin dihancurkan oleh manusia itu sendiri. Lantas bagaimana dengan Anda? Pertanyaannya kan, Anda selama ini semakin sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan atau malah mengalami kemunduran? Apakah ada cerita dari sejarah hidup Anda yang Anda ceritakan kepada anak cucu Anda, kepada anak-anak Anda dulu ya? Dan Anda berkata, dulu saya melayani begini begono, dulu saya semangat berdoa, dulu saya semangat menginjili. Nah, bagaimana dengan sekarang? Apakah tetap melempem? Apakah Anda tidak lagi berdoa syafaat? Apakah Anda tidak lagi menginjil? Apakah Anda tidak lagi semangat untuk bersaksi? Saudara, ada 3 hal yang selalu saya tekankan dalam khotbah-khotbah saya. Apakah Anda telah atau mulai atau mau berubah di 3 bidang ini? Yang pertama karakter atau sifat, yang kedua cita rasa atau selera, yang ketiga adalah pola berpikir atau mindset. Tiap kita, tiap bertambah umur, tiap berganti tahun, itu berarti semakin tua. Jika matahari berarti semakin meredup menuju ke senja. Nah, umur kita di muka bumi ini makin lama makin habis sebetulnya. Jadi saudara, kalau ulang tahun jangan senang-senang mendapat hadiah, mendapat ucapan selamat. Karena begitu Anda mengulang tahun ini atau tahun baru, maka sebetulnya kontrak Anda di muka bumi ini makin habis. Oleh sebab itu saya mengajak Anda semua menyadari diri Anda, nasib Anda. Dan saya berharap Anda semakin bisa bijaksana mengambil sikap yang tepat dalam mengikuti Tuhan. Terutama dalam beberapa tahun terakhir ini, inti khotbah saya berpusatkan kepada pesan perubahan manusia dari kodrat dosa atau bernaluri dosa menjadi berkodrat ilahi atau bernaluri ilahi. Saya memberikan tips bagaimana saya mengalami perubahan dan pertumbuhan dalam kerohanian saya ya. Yang pertama tuh saya selalu memperhatikan khotbah-khotbah yang saya terima dengan seksama. Saya memperhatikan apakah khotbah itu adalah khotbah yang membangun jiwa roh saya atau khotbah yang hanya ciki-ciki, hanya memuaskan telinga saya dan tidak memberikan perkembangan apa-apa, atau bahkan khotbah itu racun. Jadi saya perhatikan baik-baik dan saya pilih, walaupun tidak enak didengar telinga, walaupun keras dan saya tertegur atau tertempelak oleh khotbah tersebut, saya akan ambil itu kalau itu khotbah yang menyehatkan jiwa roh saya. Terus yang kedua, saya meneliti firman dengan seksama. Saya cari pengertian-pengertian yang semakin mendalam, saya pelajari dari bahasa-bahasa yang lainnya yang saya mengerti. Nah, saya teliti karena apa? Saya tidak hanya puas dengan apa yang dikatakan oleh orang. Ya, bisa jadi orang itu berkata menurut pikirannya sendiri atau memasukkan pikirannya di dalam khotbahnya. Ya, tetapi kalau saudara membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dari teksnya, dari aslinya, maka saudara akan bisa menemukan rema yang tepat. Banyak orang tidak cerdas menangkap kebenaran karena ketika ia ke gereja dan mendengar khotbah, orang tersebut hanya memperhatikan penggalan-penggalan atau potongan-potongan khotbah seperti kalimat-kalimat yang lucu, cerita-cerita mujizat atau cerita-cerita yang ajaib-ajaib. Maka biasanya pengkhotbah yang suka melucu dan punya cerita yang spektakuler itu lebih digandrungi para pendengar atau para jemaat. Saya pernah ikut ibadah di mana teman saya melayani sebagai pemusik gereja di tempat itu,
Dan hari Minggu itu di gereja teman saya tersebut ada 7 ibadah dan saya mengikuti semuanya karena saya ingin tahu ibadah yang sebanyak itu bagaimana ya. Nah, tiap ibadah pengkhotbahnya beda-beda. Kebanyakan pengkhotbah tamu dan yang favorit ya biasanya banyak pengunjungnya, banyak yang datang. Rupanya jemaat di Jakarta itu lebih selektif dengan yang sesuai seleranya ya. Mereka bisa memilih pengkhotbah mana yang menyukakan telinganya. Kalau bukan cerita-cerita yang lucu, sering yang diperhatikan adalah kata atau kalimat yang dianggap kasar atau yang menyinggung dia. Lantas orang tersebut sakit hati, tersinggung atau terusik dan kemudian tidak mau lagi beribadah di gereja tersebut atau menjauhi pendeta tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kata yang saya ucapkan ini selalu saya persiapkan dan pertimbangkan dengan seksama. Saudara, setiap kata dan kalimat itu mengandung muatan yang sangat dalam dan penting. Kenapa? Karena setiap kata dan kalimat yang saya ucapkan itu mengandung muatan yang sangat-sangat penting buat Anda. Ya, sangat-sangat penting. Bahkan bukan Anda sendiri, saya sendiri diberkati dengan perkataan yang saya sampaikan itu dari hikmat yang datang dari Tuhan. Ya, bahkan kalau di khotbah gereja ini, saya kadang-kadang menyelipkan bercanda. Kalau di khotbah YouTube ini saya serius karena waktunya kan pendek. Itu pun saya pertimbangkan dengan penuh makna. Ketika saya menegur itu pun penuh makna. Ketika saya memberikan cerita atau ilustrasi itu punya tujuan yang jelas buat kita semuanya. Karena saya punya tujuan besar buat kita semua. Saya punya tujuan kita semua berubah menjadi berkenan kepada Tuhan. Bayangkan saja jika Anda bekerja di perusahaan. Setiap karyawan itu kan berusaha untuk berprestasi dengan tujuan mendapat perhatian dan penghargaan dari pemimpin, entah itu dalam bentuk gaji, bonus, atau kenaikan jabatan. Nah, apalagi yang kita hadapi adalah Tuhan yang jauh martabatnya di atas bos perusahaan kita. Saya bertanggung jawab atas setiap kata yang saya ucapkan dan saya ajarkan kepada kita semuanya. Jika saya menjadi munafik pura-pura baik di depan orang tetapi saya menyimpan kebusukan di dalam hati saya, atau saya asal bicara, atau saya asal mengajar dan kemudian saya mengajar yang keliru dan menyesatkan orang, maka tanggungan saya itu jauh lebih berat daripada Anda. Nah, ini yang paling saya takuti. Saya gentar sekali menghadapi pengadilan Allah kalau saya tahu saya ini munafik atau saya mengajarkan yang keliru. Saya mengerti sekali diri saya itu bahwa iblis itu masih bisa atau masih punya potensi merasuk di dalam pikiran atau perasaan saya. Seperti yang dialami oleh Yudas Iskariot di dalam Yohanes pasal 13 ayat 2 sampai 27. Ayat 27 itu jelas Alkitab menuliskan mengatakan bahwa Yudas Iskariot pada waktu mengambil perjamuan kudus itu dia kerasukan setan. Dan saya memperhatikan ada banyak orang yang sebetulnya dalam tanda kutip kerasukan setan. Walaupun sepertinya masih normal-normal saja penampilannya. Jika saya tidak berhati-hati, maka perasaan saya itu bisa ditunggangi oleh iblis. Itu iblis bisa menyusup masuk dalam waktu seketika, dalam waktu sekejap saja, masuk ke dalam pikiran, perasaan saya. Ya, misal ketika seorang mengatai saya atau merendahkan saya atau menghina saya atau memfitnah saya atau keluarga saya, maka jika saya tidak hati-hati, ketika ego saya naik, harga diri saya terusik, monster saya yang lama itu bisa muncul kembali dan saya bisa menyimpan kepahitan atau memunculkan sifat buruk lama saya dengan saya meledak-ledak begitu ya. Atau ketika saya tidak waspada lalu saya punya pikiran yang nyeleneh, maksudnya berlawanan dengan kehendak Allah. Dan ketika saya pergi, saya melihat ada wanita cantik ya di luar sana, di mall-mall dan sebagainya. Pikiran saya kalau tidak dikendalikan itu bisa nyeleneh gitu. Maka saya harus waspada. Saudara, mungkin saya tampak normal-normal saja, sama seperti Yudas ya. Waktu mengambil perjamuan kudus, saya masih bisa berkhotbah atau menasihati orang ya. Tetapi jika saya nggak waspada, saya bisa menjadi seperti Yudas Iskariot ya. Dalam pribadi saya ada kuasa kegelapan yang mengendalikan. Itu sebabnya saya selalu menanamkan dalam pikiran saya di Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan ya.
Jika saya mengulang-ulang sebuah kisah, itu pun punya maksud yang mendalam, ada tujuan penting untuk Anda. Sayangnya orang itu cenderung menangkap ujungnya atau kata-kata imbuhan yang tidak penting lalu dipersoalkan. Mereka tidak menangkap inti pemberitaan tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang saya jaga adalah jangan sampai saya kerasukan. Dan saya mendorong saudara juga jaga hati saudara supaya Anda jangan kerasukan. Ya, kita bisa kerasukan tanpa kita sadari. Nah, maka ketika kita kerasukan, kita tuh bisa menjual Yesus untuk kepentingan diri kita sendiri. Saya bisa menjual Yesus untuk kepentingan saya sendiri. Dan saya bisa menyesatkan orang lain dengan atas nama pelayanan. Dan itu saya tidak mau. Karena apa? Saya tahu penghakiman yang akan saya alami itu akan berat sekali. Itu tidak mengherankan karena saya pernah melayani berbagai pelepasan pada orang-orang yang dirasuk setan, yang masih bisa berkhotbah ya. Dan orang-orang tersebut itu masih bisa berkhotbah, masih memberi nasihat yang baik dan tampaknya alkitabiah. Dan hal yang paling berkesan pada saya adalah ketika saya melayani pelepasan pada seseorang, ya saya katakan aneh, dan ini case baru yang tidak kami dapat di sekolah Alkitab, karena orang tersebut itu kerasukan pada saat kami melakukan doa syafaat ya. Yang bersangkutan itu dapat berbicara di luar apa yang ia tidak pikirkan. Maksudnya dia berpikir A misalnya, tetapi yang muncul dari mulutnya itu bisa B, dan dia sadar benar bahwa apa yang dia katakan itu bukan berasal dari pikirannya, tapi dia nggak bisa kendalikan mulutnya. Jadi dalam kesadaran yang penuh, ia berbicara lain dari apa yang dia pikirkan. Nasihatnya sih masih sesuai dengan jalur Alkitab, tetapi terakhir saya bisa membongkar kepalsuan dan tahu bahwa itu adalah roh yang sesat, roh yang gelap yang ada di dalamnya, dan kami dapat melepaskannya. Dan ini pengalaman yang unik, dan itu membuktikan bahwa iblis itu dapat menyerang kepada siapapun ya. Saya tidak mengarang loh saudara, tetapi saya mendapat banyak pengalaman dari pelayanan pelepasan, melayani konseling orang yang mungkin orang lain tidak punya. Dan pengalaman ini saya ingin bagikan supaya Anda berhati-hati di dalam hidup ini. Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan, sehingga Anda tidak dipakai oleh iblis jadinya kan. Karena banyak orang bertahun-tahun bergereja tetapi tidak mengalami perubahan dan tidak mencapai perkembangan pemahaman yang diharapkan. Artinya banyak orang yang masih stagnan atau macet ya, atau tetap bersandar terus tidak bergerak ya, atau masih mengalami kelambatan pertumbuhan. Maka sebagai gembala saya akan terus mengulang-ulang sampai jemaat yang mendengarkan, walaupun dia lambat menangkap, akhirnya dapat mengerti esensi atau inti beritanya. Contoh, jika saya bercerita tentang latar belakang festival kuno Saturnalia yang melatar belakangi tradisi Natal modern kita ya, ada yang memprotes kenapa saya setiap Natal selalu mengulang-ulang cerita budaya kafir tersebut. Saya beritahu sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, jika Anda mau memuaskan hati Allah, seleramu jangan terbatas pada selebrasi atau festival, atau kelap-kelip lampu, hiasan rumah, makanan yang lezat, dan bahkan ucapan selamat dari orang lain. Kenapa? Karena kalau saudara hanya mengandalkan semuanya itu untuk memuaskan hati Anda akan kecewa. Saya memberikan contoh dari kehidupan saya sekeluarga untuk membawa Anda sampai pada pengertian bahwa iman percaya Anda, kesaksian hidup Anda itu tidak tergantung kepada momen-momen tertentu dan stimulasi-stimulasi tertentu, tetapi secara stabil hari ke hari, jam ke jam, perasaan Anda, karakter Anda, selera Anda, bahkan cara berpikir Anda itu sudah disesuaikan dengan kehendak Allah. Kami tidak pernah menghiasi rumah kami dengan hiasan-hiasan tertentu, dan kami tidak mau korbankan cemara untuk dibikin pohon-pohonan di dalam rumah ya, dengan lampu kelap-kelip. Itu hanya pada hari-hari tertentu pada Desemberan saja. Tapi kami mau setiap hari kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang, bercahaya bagi setiap orang ya. Bukan berarti saya melarang Anda memajang hiasan Natal, pohon Natal, atau kelap-kelip lampu. Maksud saya, semakin dewasa rohani kita, maka kita tidak memerlukan hal-hal yang bersifat menyenangkan mata dan pengakuan dari orang. Anda tidak akan perlu lagi apakah dihargai atau tidak, diberi selamat Natal, selamat tahun baru apa tidak, itu tidak penting dalam hidup kita ya. Yang penting adalah bahwa bagaimana kita menyenangkan Tuhan selalu.
Jika saya berkata banyak orang tua yang tidak takut Tuhan akan mencelakakan anak dan keturunannya dengan meminjam hasil survei sosiolog dari New York, Amerika Serikat, itu bukan bermaksud untuk mengutuki orang-orang yang bandel, yang keras kepala, yang tidak memperhatikan sungguh-sungguh apa yang dikehendaki Tuhan. Lalu saya mau mengutuki supaya anak-anaknya cacat atau rusak begitu. Oh, bukan saudara. Tetapi jika saya bercerita seperti itu dan mengulang-ulang, itu adalah observasi atau pengamatan atau penelitian yang saya perhatikan bahwa betapa tepatnya perkataan firman Tuhan. Kisah dari sosiolog Amerika yang meneliti keturunan dari 2 akar keluarga sampai 300 tahun kemudian yang saya pinjam tadi itu untuk membuktikan bahwa Ulangan pasal 5 ayat yang ke-8 sampai 9 tentang kutuk orang-orang yang meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada ilah-ilah yang lainnya itu pasti digenapi. Ya. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 tentang berkat bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, itu pasti akan digenapi. Tetapi saya mau garis bawahi bahwa berkat itu bukan semata-mata untuk kepentingan di dunia ini, karena berkat jasmani materi itu hanya sementara, bersifat fana, dan itu tidak perlu dikejar. Ya, secukupnya yang dari Tuhan, kata Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, kan gitu. Tetapi ayat yang ke-15 sampai 68 itu harus diperhatikan benar-benar, karena itu akan terjadi kepada orang-orang yang memberontak kepada Allah. Itu pasti akan terjadi, dan itu yang saya amati. Ya. Nah, saya bermaksud menghindarkan Anda dan anak keturunan Anda dari bencana yang akan datang, terutama bencana afterlife atau kehidupan setelah mati nanti. Jadi nasihat saya, tangkaplah pesan inti atau esensi dari sebuah firman Tuhan walaupun sekeras apapun. Jika Anda tidak berhasil menangkapnya, Anda akan rugi besar. Maka kita akan membaca dan membahas dengan detail Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya garis bawahi, yang sempurna itu adalah tujuan akhir kehidupan kita, sempurna menurut kacamata Allah. Perlu disadari bahwa target atau sasaran terakhir manusia, setiap kita ini ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang berharap diselamatkan atau ditebus oleh Tuhan, adalah menjadi sempurna seperti Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah role model yang dikehendaki Bapa untuk diteladani oleh setiap manusia. Ya, setiap tindakannya, setiap keputusannya, cara berpikirnya, cara berkatanya, kehidupan sehari-harinya itu adalah teladan, itu adalah role model yang harus kita semuanya ikuti. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Orang yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Allah, ia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Kata harus ini berarti wajib. Tidak ada toleransi, tidak ada space untuk kita melanggarnya atau untuk kita mengabaikannya, tetapi harus dilakukan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, 1 Yohanes 2 ayat 6 ini itu berat, tetapi kalau saudara mau melakukannya pasti saudara bisa. Ya, Tuhan Yesus menuntut kita meneladani beliau, bukan berpaling kepada cara dunia ini, bukan berpaling pada kehidupan yang disenangi oleh banyak orang. Ya, Yohanes pasal 13, saya akan baca ayat 13 sampai 15. Kalian menyebut aku guru dan juga Tuhan, itu tepat, karena aku memang guru dan Tuhan. Jika aku yang adalah Tuhan dan gurumu telah membasuh kakimu, kamu pun harus saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan contoh kepadamu supaya kamu juga melakukan seperti yang aku lakukan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang saya maksudkan di sini itu bukan prosesi membasuh kaki. Ya, ada jemaat atau ada gereja yang suka dengan prosesi pembasuhan kaki. Saudara, kalaupun itu dilakukan, itu tidak salah, tetapi bukan itu cara menyenangkan Tuhan. Hanya sekedar basuh, ngelapin kaki orang yang banyak kotorannya misalnya. Bukan, tetapi prosesi pembasuhan kaki ini itu adalah salah satu bentuk ajaran atau teladan yang diberikan oleh Tuhan supaya kita ikuti, yang berbicara tentang kerendahan hati, tentang mengasihi sesama. Itu yang harus kita tangkap, itu esensinya. Maka saudara sempurna di dalam kekudusan, sempurna di dalam kepatuhan
kepada firman Tuhan adalah topik sentral dalam pengajaran Tuhan Yesus dan para rasul yang saya mengerti, saya tangkap pada saat-saat ini. Bapak Ibu Saudara, jika kita belajar sejarah, dan saya sangat menyenangi sejarah karena sejarah itu adalah fakta. Ya, itu adalah bukti apa yang tertulis, apa yang diteorikan itu benar, ya. Walaupun sejak abad keempat inti pengajaran dan kebenaran ini telah diplesetkan atau diselewengkan oleh gereja karena terbiasnya pikiran banyak orang Kristen dan pemimpin-pemimpin pada waktu ke waktu hingga sekarang ini, sehingga penekanan pengajaran itu meleset jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Akibatnya, orang Kristen menjadi kabur atau katarak dalam pengertian mereka akan maksud kedatangan Tuhan yang pertama itu. Orang berpikir bahwa Tuhan hanya sekedar menghapus dosa atau membasuh seperti deterjen begitu ya, atau mencuci dosa. Orang berpikir bahwa Tuhan itu datang terus kemudian untuk menggelontori berkat, membuat kita kaya, membuat kita makmur, terus kemudian membuat mujizat supaya kita sembuh terus dari sakit penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu fana. Orang yang disembuhkan dengan mujizat pun pada waktunya akan meninggal, kan? Orang yang dibuat kaya sekalipun, walaupun kaya sampai 7 turunan, itu tidak akan bisa dibawa mati sampai ke surga. Semuanya akan ditinggal. Maka saya katakan itu fana. Dan itu bukan tujuan utama Tuhan. Tuhan mempunyai tujuan utama adalah membawa saudara kepada kekekalan bersama dengan Bapa Surgawi di surga, ya kan? Nah, untuk mencapai kekekalan tersebut itu nggak bisa dengan kondisi yang seperti ini yang masih diselimuti oleh naluri dosa. Nah, tujuan Tuhan adalah menyempurnakan kita supaya kita kembali kepada rencana Allah yang semula, yaitu membuat kita ini memiliki gambar dan rupa Allah. Dalam Matius 24 ayat 24, itu adalah kondisi di dalam gereja yang terjadi di dewasa ini. Saya bacakan. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan mengadakan tanda-tanda yang besar dan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan jika mungkin bahkan mereka yang terpilih. Saudara, saya sudah melihat baik di dalam jemaat kita maupun di dalam jemaat gereja-gereja yang lainnya dari jemaat teman-teman saya. Ada banyak orang Kristen, ada banyak jemaat yang memberontak kepada Allah karena mereka mengikuti jalan pikiran yang keliru. Baik jalan pikirannya sendiri maupun jalan pikiran orang lain atau khotbah-khotbah yang lainnya yang sebetulnya itu tidak berasal dari Allah. Yang sebetulnya itu tidak diilhami oleh Roh Kudus tetapi dari pikirannya sendiri, dan itu menyesatkan dan itu membuat orang menjauh dari kasih karunia walaupun mereka masih Kristen, walaupun mereka masih beribadah dan bahkan melayani, ya. Nah, saudara, ada banyak pengajar-pengajar palsu pada saat ini yang muncul dan bahkan mengadakan tanda-tanda ajaib yang besar. Dulu tahun 95 saya memang terobsesi dengan tanda-tanda, ya, keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat. Dan saya sempat untuk sedikit keliru dari jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi ketika saya melihat fakta-fakta di lapangan bahwa tanda-tanda itu tidak membuat pertumbuhan yang signifikan, pertumbuhan yang positif, akhirnya saya berkata, Tuhan, saya minta ampun karena saya menyeleweng pada waktu itu. Dan saya kembali kepada pimpinan Roh Kudus, ajaran Tuhan, untuk menekankan betapa pentingnya kekudusan hidup, untuk menekankan betapa pentingnya kelemah lembutan kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Nah, penyelewengan ajaran ini itu mendorong umat Tuhan bukan berfokus kepada perubahan menuju sempurna, tetapi yang dikejar adalah kemakmuran, kekayaan, jabatan, mujizat, kesembuhan. Padahal semuanya itu kan fana. Apalagi uang yang terkumpul dengan mengatasnamakan pekerjaan Tuhan seringkali disalahgunakan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak takut Tuhan. Ya, kenyataannya adalah banyak dari mereka itu memperkaya diri, ya, untuk menyenangkan, untuk mensejahterakan si pengkhotbah atau penginjil atau pendeta tersebut. Nah, ini kacau sekali, saudara. Inilah yang disebut mentalitas sakit yang menggenapi Mazmur 74. Musuh-musuhmu meraung di tengah-tengah tempat pertemuanmu, mereka mendirikan panji-panji sebagai tanda. Maksudnya mereka bersorak-sorak menyatakan kemenangan. Musuh-musuh di sini berbicara tentang iblis merasa menang atas gereja. 5. Mereka dikenal sebagai orang yang mengayunkan kapak ke pohon-pohon. Sekarang semua ukiran mereka hancurkan dengan kapak dan palu.
Mereka telah mengirimkan api ke tempat kudusmu sampai ke tanah. Mereka telah menajiskan tempat kediaman namamu. Saudara, garis bawahi menajiskan tempat kediaman nama Tuhan. Dan itu terjadi di dalam gereja. Orang mulai meninggalkan gereja. Anak-anak muda mulai tidak tertarik kepada khotbah-khotbah. Yang menarik mereka adalah dugem, alkohol, narkoba, seks bebas, dan hura-hura hidup ini. Itu yang disenangi oleh anak-anak muda. Tanpa orang menyadari, sebetulnya Mazmur 74 ini merupakan peringatan keras kepada gereja, kepada pemimpin-pemimpin gereja, kepada orang-orang seperti saya, pendeta, hamba Tuhan ya, dan pada setiap orang Kristen. Jika kita tidak mawas diri, tidak menguji hati kita, maka kita akan dengan mudah dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan. Inilah yang terjadi serigala berbulu domba atau pengajar-pengajar palsu yang telah bergerak ke seluruh dunia untuk membutakan generasi ini dengan kenikmatan fana. Saya dorong Anda untuk pandai-pandainya menilai supaya bukan penampilan fisik Anda yang indah, tetapi batin Anda yang indah itu yang diinginkan oleh Tuhan, batin yang indah di hadapan Allah. Maka di gereja ini saya mengajak Anda, jangan jadikan gereja ini jadi rumah sakit untuk hanya mencari kesembuhan semata-mata. Jangan jadikan gereja ini seperti tempat untuk meminjamkan uang atau bank ya, atau tempat pertapaan untuk mendapatkan kemakmuran, untuk mendapatkan hal-hal yang ajaib ya. Jangan jadikan gereja ini sebagai perusahaan untuk hanya sekedar mendapatkan pekerjaan atau rezeki atau gaji ya. Bukan berarti saya melarang Anda berdoa memohon kesembuhan dan mujizat ya. Bukan berarti saya melarang Anda berdoa untuk mendapatkan pekerjaan yang baik atau kesuksesan usaha Anda. Bukan berarti bahwa Anda tidak boleh berprestasi di sekolah dan menjadi mahasiswa atau siswa yang terbaik. Saudara, gereja ini harus menjadi bengkel untuk memperbaiki karakter, selera, pola berpikir kita, supaya kita menjadi benar dan memiliki gambar Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan saya mengawali tahun baru ini adalah berjuanglah sedemikian rupa untuk berubah menjadi semakin sempurna seperti Tuhan Yesus. Saya yakinkan Anda ya, ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, ini masalah mau atau tidak mau. Ya, mau menyalipkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup memang tidak mudah dan tidak enak, tidak gampang begitu saja. Karena ini butuh perjuangan yang keras untuk menyalipkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini hanyalah masalah apakah Anda mau merubah karakter Anda, selera Anda, dan pola berpikir Anda. Saya beri contoh ya soal mengubah pola berpikir. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan cara Anda menanggapi khotbah ini. Anda bisa menganggap khotbah ini sambil lalu, tidak penting, ya, tidak merasa ada manfaat dalam hidup Anda, karena khotbah ini tidak langsung mendatangkan uang, tidak langsung mendatangkan kekayaan di dunia ini, ya. Saudara, kalau Anda mau berubah dalam cara memahami firman Tuhan, misalnya dahulu Anda hanya menuntut diberkati, menuntut dijadikan sukses, dijadikan berhasil, naik jabatan, dapat pekerjaan, dapat jodoh, ya, karier melesat dengan standar punya banyak uang, punya rumah mewah, punya istri yang cantik atau suami yang kaya dan seterusnya. Saya ingatkan bahwa itu semuanya fana dan tidak kekal, dan bahkan itu semua hanyalah pinjaman, bukan harta pribadi yang kita nikmati dan kita bisa foya-foya semata-mata. Ya, maka saya selalu mendorong pahami benar Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi tetapi milik Kristus yang ada di dalam diri kita. Saudara mesti mengerti apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20 ya. Di dalam 1 Korintus tersebut itu dikatakan bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi tetapi milik Yesus yang sudah membeli kita. Jika Anda mampu memahaminya, ya, saudara mau berubah dan mau berusaha untuk memahami perkara ini, Anda akan menyadari betapa tidak pentingnya semua pencapaian di dunia ini. Saudara akan menyadari bahwa yang ada di dunia ini hanya sebatas untuk mengantarkan kita kepada kesempurnaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi fasilitas-fasilitas ini seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, buatlah persahabatan dengan mamon dunia ini.
ya, itu hanya untuk memfasilitasi kita supaya kita bisa menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Jadi jangan dimanfaatkan buat memuaskan diri sendiri, ya. Sekalipun Anda bisa memajang foto kesuksesan Anda di ruang tamu atau foto-foto ketika Anda bersalaman dengan pejabat tinggi atau bahkan dengan presiden sekalipun, itu tidak ada artinya bagi surga. Ya. Sekalipun Anda bisa memamerkan rumah mewah saudara, kendaraan mewah, perhiasan, titel atau gelar, atau bahkan anak-anak yang sukses yang membanggakan, semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Bapa kalau batin kita ini belum indah di hadapan Tuhan. Kalau di dalam batin kita ini masih banyak sampah, masih banyak kerusuhan, ya ada dendam, kesombongan, iri hati, sakit hati, kebencian, dan sebagainya. Apa yang saya maksudkan bukan berarti Anda tidak boleh punya mobil loh, bukan berarti Anda tidak boleh punya rumah yang bagus, usaha yang maju, pendidikan yang tinggi. Yang saya maksudkan adalah semua yang kita miliki adalah milik Tuhan dan harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu yang tadi saya tekankan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Hidupmu itu bukan milikmu lagi, ya. Mengapa Anda tidak memfokuskan apa yang bisa Anda persembahkan kepada Tuhan? Saya akan berikan sebuah contoh praktis bagaimana Anda bisa mengubah pola berpikir Anda tentang pelayanan dan gereja ini. Gedung ini bukan milik Aditomo ya dan keluarganya, dan saya tidak akan mewariskan gereja dan pelayanan ini kepada anak saya jika anak saya memilih untuk pekerjaan yang lainnya. Jika saya menghabiskan banyak biaya untuk pembangunan ini, jika anak-anak saya mengarahkan persembahannya, perpuluhannya untuk pembangunan di gereja ini, itu bukan semata-mata bahwa gedung ini milik saya, tetapi gedung ini adalah milik kita bersama, ya. Jika kita mengumpulkan uang itu, kita pakai untuk kebesaran Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Maka saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya mengajak, mari kita semuanya merasa memiliki pelayanan ini bersama-sama, lalu turut merawatnya, sempatkan waktu untuk memikirkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, berdoa untuk tempat ini, ya, sampai orang-orang bisa datang untuk dipulihkan, sampai orang-orang bisa mengenal Tuhan. Saya melihat ada seorang tamu waktu pas perayaan Natal kemarin, mempunyai jabatan yang tinggi, ya, tetapi dia tidak keberatan membersihkan kursi-kursi dan lantai yang banyak anak-anak membuang makanan sembarangan di lantai waktu kita habis makan-makan. Dia bersihkan itu semua dengan tangannya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu adalah contoh sebuah perubahan mindset. Ya, saya melarang beliau karena saya merasa tidak enak ya, beliau orang yang jabatannya tinggi. Tetapi luar biasa. Sementara ada banyak anak muda itu hanya sibuk main gadget setelah habis perayaan tadi, setelah habis ibadah ya. Tapi beliau itu memunguti sampah-sampah di lantai dan membersihkan kotoran di kursi-kursi. Nah, contoh perubahan pola berpikir lainnya adalah begini. Jika Anda bisa melihat bahwa bumi ini milik Tuhan yang harus dilestarikan, maka ketika saudara mau membuang sampah sembarangan dari mobil kah atau dari kendaraan umum begitu ke jalan, saudara akan berpikir, oh saudara sedang mengotori milik Tuhan. Saudara bayangin, saudara buang sampah di tempat tidur Anda atau di ruang tamu Anda, mau nggak? Kan nggak mau kan ya? Nah, oleh sebab itu saudara berpikirlah bahwa bumi ini milik Tuhan, maka mari kita ajari anak-anak kita untuk merawatnya, ajari anak-anak tidak membuang sampah sembarangan, ya. Nah, contoh lain, Anda punya harga diri, gengsi tinggi yang biasanya mudah tersinggung bila diremehkan. Nah, ketika saudara mau berubah, saudara tahu bahwa hidup saudara itu milik Tuhan, maka saudara mau berubah tabiatmu itu ketika orang menghina saudara, merendahkan saudara, atau menggosipkan atau memfitnah sekalipun, saudara tidak perlu tersinggung atau marah kepada orang tersebut. Anda yang tidak peduli kepada firman Tuhan, mulailah selidiki firman Tuhan dengan seksama. Selidiki apa yang dimaui oleh Tuhan. Anda yang suka berbuat curang, suka merugikan orang lain, suka membohongi orang lain, suka tidak jujur, mulailah ganti cara hidupmu yang penuh dengan kemunafikan tadi dengan bertindak jujur, berkata jujur. Hidup tekun, bekerja dengan tanggung jawab. Ya, hidup apa adanya, tidak perlu mempertahankan penampilan luar, ya, nggak perlu mencari pujian orang, ya. Tahun baru 2023 ini saya berharap kita semuanya mau lebih banyak mendengarkan pengajaran firman Tuhan, ya, walaupun itu berat di telinga, tetapi itu adalah pengajaran yang dari Tuhan untuk mengubah kita.
supaya kita belajar memperhatikan perkara-perkara yang lebih tinggi seperti yang dimaui oleh Alkitab di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2, memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan untuk kemuliaan Bapanya di surga. Mari saudara, kita semuanya ambil bagian di dalam tahun 2023 yang dikatakan sebagai tahun yang suram, tahun ketidakpastian, tahun kegelapan, dan sebagainya. Saudara, jika itu semuanya harus terjadi dan kita harus hadapi, nggak usah takut, tetapi kita bersama-sama, kita berjalan melayani Tuhan, menjadi terang di dalam kegelapan dunia ini. Maka mau nggak mau, tidak saudara harus berubah tidak sama lagi menjadi seperti dunia ini dan seleranya, tetapi kita berubah menjadi seperti Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.